Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, agar kita bisa mempelajari pengetahuan yang ada di sekitar kita. Pada video kali ini, kakak akan menjelaskan tentang gaya. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari, kita sering menyebabkan benda bergerak. Misalnya saat kita melempar bola, menarik mainan dengan tali, bermain plastisin, atau membuka dan menutup pintu. Tahukah kalian, ternyata pada saat itu kita sedang melakukan gaya pada benda-benda tersebut loh. Yuk kita pelajari apa itu gaya dan apa saja contoh serta manfaatnya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan posisi atau bentuk benda. Gaya termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memperhitungkan arah. Semua aktivitas manusia maupun hewan pasti melibatkan gaya di dalamnya. Misalnya, berjalan, berlari, menendang bola, menerkam mangsa, melambungkan bola, menata buku, menyetir mobil, dan masih banyak lainnya. Manfaat dari gaya. Adapun manfaat dari gaya, yang pertama, gaya menyebabkan suatu benda bisa bergerak. Kedua, gaya menyebabkan suatu benda bisa berubah bentuk. Ketiga, gaya mempengaruhi besar kecilnya usaha untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda. Bagaimana sifat-sifat gaya? Sebagai salah satu besaran di dalam fisika yang mempengaruhi gerak benda, gaya memiliki sifat-sifat seperti berikut. 1. Gaya mampu mengubah bentuk benda. Misalnya kertas akan berubah menjadi kusut saat diremas. Kedua, gaya mampu mengubah arah benda. Misalnya kamu memukul bola ke kanan. Dari kanan bola itu dipukul temanmu ke kiri. Dengan adanya pukulan, bola yang semula ke arah kanan bisa berubah ke arah kiri. Ketiga, gaya mampu mengubah kecepatan benda. Misalnya perubahan kecepatan sepeda motor karena pengereman. Keempat, gaya mampu mengubah benda bergerak menjadi diam. Misalnya saat sebuah bola menggelinding ke arahmu, lalu bola tersebut kamu ambil sehingga tidak bergerak. Dan yang kelima, gaya mampu mengubah benda diam menjadi bergerak. Misalnya saat kamu menendang bola yang diam. Pengaruh gaya terhadap benda. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa gaya merupakan faktor yang menyebabkan suatu benda bergerak. Contohnya, meja yang diam kamu beri gaya dorong, pasti meja tersebut akan bergerak kan? Jadi pengaruh gaya terhadap benda adalah gaya penyebab benda bergerak. Dalam video ini kakak akan menjelaskan 5 macam gaya. Yang pertama, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh gesekan antara dua benda. Semakin kasar permukaan suatu benda, semakin besar gaya gesek yang dihasilkan. Contohnya, permukaan luar ban motor didesain berpola menonjol agar gaya gesek antara ban dan aspal semakin besar, sehingga motor tidak mudah tergelincir. Semakin halus permukaan benda, maka gaya gesekan yang muncul akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesekan yang muncul akan semakin besar. Gaya gesek dipengaruhi oleh 1. Kasar atau licinnya permukaan benda. 2. Besar atau kecilnya luas permukaan benda. Dan ketiga, berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk atau ukurannya luas. Kedua, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Gaya otot tanpa kita sadari sering kita manfaatkan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya menendang bola, menekan tombol remote, dan lainnya.
Pada saat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, gaya otot merupakan bagian yang sangat penting. Gaya ini membantu manusia untuk bisa mengangkat, menekan, mendorong, atau menarik benda. Inilah sebabnya dengan adanya gaya otot, maka dapat membantu manusia untuk melakukan berbagai aktivitas yang berbeda sehari-hari. Yang ketiga, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh adanya interaksi kutub-kutub magnet. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Seperti yang kamu ketahui bahwa jika kutub yang senama didekatkan, maka akan saling menolak. Dan jika kutub yang tidak senama didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Interaksi tolak-menolak dan tarik-menarik itu akan menghasilkan gaya magnet. Ada benda-benda logam yang dapat ditarik sangat kuat oleh magnet atau disebut dengan ferromagnetik. Contohnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut diamagnetik. Contohnya plastik, kain, dan kertas. Gaya magnet dapat kita jumpai dengan mudah di sekitar lingkungan pemanfaatannya. Kalian pasti sudah tidak asing dengan manfaat gaya magnet karena bisa menjumpainya dalam kebutuhan sehari-hari. Berikut ini merupakan manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kalian ketahui. 1. Gaya magnet pada kompas. Kompas terbuat dari magnet yang berbentuk jarum. Kompas dapat membantu menunjukkan jalan dan digunakan sebagai pedoman untuk menentukan arah mata angin. Kompas biasanya digunakan oleh para pelaut, penjelajah, atau penerbang. Pada kompas dipasang magnet jarum yang selalu menunjukkan arah utara dan arah selatan. Kedua, gaya magnet pada pintu lemari es. Pada pintu lemari es terdapat tali plastik panjang berisi butiran kecil bermagnet. Tali tersebut melekat pada kulkas yang terbuat dari baja dan menjaga agar pintu kulkas senantiasa tertutup rapat, sehingga makanan di dalamnya terjaga kesegarannya. Selain itu, kita juga dapat menempel huruf dan angka pada pintu kulkas yang memiliki magnet di dalamnya. Ketiga, gaya magnet pada pengangkut besi tua. Alat pengangkut atau derek menggunakan elektromagnet yang dialiri arus listrik kuat untuk mengangkut besi tua atau baja. Besi tua akan menempel pada magnet dan derek mengangkatnya. Jika arus dimatikan, besi tua akan berjatuhan karena gaya magnetnya menghilang. Keempat, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh adanya peregangan pegas. Semakin besar peregangan pegasnya, maka semakin besar gaya yang dihasilkan. Contoh saat kamu menarik karet gelang, semakin panjang tarikan karetnya, maka semakin sakit jika mengenai kulit. Benda pegas banyak ditemukan pada benda-benda di sekitar kita. Pernahkah kalian menggunakan pulpen mekanik? Pada pulpen ini, kita bisa mengeluarkan dan memasukkan ujung tintanya dengan menekan tombol yang disediakan. Pulpen tipis seperti ini menggunakan per di dalamnya. Per adalah benda elastis selain karet dan banyak digunakan dalam benda pegas. Pegas juga banyak dipakai di alat timbangan. Umumnya dipakai oleh petani atau nelayan untuk menimbang. Bentuknya kecil sehingga praktis dan mudah dibawa. Apakah kalian pernah melihatnya? Per ini juga digunakan di dalam kasur loh. Model kasur seperti ini dinamakan kasur per atau spring bed. Kendaraan bermotor juga ada yang menamakan per dengan fungsi yang sama. Umumnya, per ini dinamakan suspensi atau akrab disebut dengan shock breaker.
Ada pula alat olahraga yang bernama trampolin. Alat ini menggunakan kain yang tebal dan kuat, serta per di sekelilingnya. Saat orang melompat di trampolin, per dalam alat ini akan mendorong orang tersebut. Akibatnya, orang ini akan memantul tinggi. Semakin keras lompatan kita, maka semakin tinggi pantulannya. Kelima, gaya gravitasi. Pernahkah kalian bertanya mengapa benda-benda bisa jatuh ke bawah? Mengapa kita tidak bisa melayang di udara? Saat benda jatuh, seakan-akan ada sesuatu yang menarik benda ke bawah. Begitu juga dengan tubuh kita, seakan ada sesuatu yang menarik sehingga kita tidak bisa melayang. Hal ini terjadi karena adanya sebuah gaya yang tidak terlihat di bumi kita, yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang menyebabkan semua benda di bumi jatuh ke bawah. Contohnya, saat kamu melempar bola ke atas, pasti bola tersebut akan jatuh kembali ke bawah. Tanpa adanya gaya gravitasi, benda tidak akan pernah jatuh ke bawah. Oke adik-adik, sekian dulu materi kita tentang gaya pada hari ini. Kakak mohon maaf jika ada pembahasan kakak yang belum jelas, atau jika ada yang ingin bertanya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.